Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi Adobe Flash mengenai Action Script. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membuat sebuah animasi interaktif di mana kita menggunakan tombol untuk berpindah ke scene yang lain. Nah, di materi hari ini kita akan menggunakan tombol untuk berpindah masih di dalam satu scene, tetapi di frame atau tempat yang berbeda. Oke, langsung saja kita buat satu file baru di Adobe Flash ini, masih menggunakan ActionScript 3.0. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita menggunakan tombol untuk berpindah ke scene yang lain, hari ini kita akan memanfaatkan tombol untuk berpindah ke frame yang berbeda, tetapi masih di dalam satu scene. Ya. Oke, langsung saja di file yang baru ini, di bagian timeline, layer 1 ini kita ubah namanya menjadi tombol. Di layer tombol ini kita buat satu buah objek, ya. Oke, kita buat satu objek dengan mengkombinasikan shape dan tulisan, ya. Jadi di sini kita buat satu shape terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan satu teks, ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan angka 1 misalkan. Ya. Oke, jadi kita buat satu shape, kemudian kita tambahkan objek berupa tulisan atau teks seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita copy atau kita duplicate, ya. Kita buat saja item ini atau shape ini warnanya berbeda. Kemudian kita ubah juga, misalkan yang sebelumnya angka 1 kita ubah menjadi angka 2. Oke, kita buat seperti ini dan kita buat atau kita duplicate satu lagi, ya. Intinya kita masih membuat objek dengan menggabungkan shape dan tulisan seperti ini. Ya, di sini ada 1, 2, dan 3. Jika sudah, masing-masing objek ini kita jadikan atau kita convert sebagai tombol. Ya, jadi objek ini kita blok, klik kanan, convert to symbol. Untuk namanya kita buat saja menjadi tombol 1. Tipenya adalah button. Jika sudah, kita klik OK. Ya. Ini sudah untuk objek yang pertama. Kita lakukan di objek kedua dan ketiga. Convert to symbol, namanya kita jadikan tombol 2, tipenya button, kemudian kita klik OK. Yang ketiga pun sama, tombol 3, button, klik OK.
Jadi di sini kita sudah mempunyai 3 buah tombol yang berbeda. Kalau sudah, pada layer tombol ini kita tambahkan durasinya dengan mengklik kanan, pilih insert frame. Ya. Jadi di sini frame berapapun kita tambahkan durasinya, bebas. Misalkan di frame 30 seperti ini, klik kanan, insert frame. Ya. Jadi si layer tombol ini dia akan ada selama 30 frame. Jika sudah, kita tambahkan satu layer baru. Layer kedua ini kita ubah namanya misalkan menjadi objek, di mana di layer objek ini akan kita munculkan objek sesuai dengan tombol yang kita pilih. Misalkan kita klik tombol 1, nanti akan keluar objek yang pertama. Klik 2, objek kedua, klik 3, objek ketiga. Ya. Jadi di sini kita buat objek yang berbeda. Nah, di layer objek ini kita biarkan terlebih dahulu di frame pertama ini kosong, ya. Kemudian misalkan di frame ke 10 deh. Kita klik kanan, pilih insert blank keyframe. Nah, di frame ke 10 ini kita tambahkan objek yang akan muncul ketika kita klik si angka 1 atau tombol 1. Misalkan kita buat gabungan objek seperti ini, ya. Misalkan kita buat saja seperti ini untuk menandakan objek ini akan muncul kalau kita klik si tombol 1. Kita lakukan hal yang sama, misalkan di frame ke-20, kita pilih insert blank keyframe. Ya. Jadi kita tambahkan blank keyframe agar di keyframe yang baru ini kita benar-benar membuat objek dari kosong, dari awal. Ya. Kita tambahkan objek yang lain, misalkan objek seperti ini. Ya. Ya, ini bebas, hanya sebagai contoh untuk membedakan. Dan terakhir kita tambahkan blank keyframe di frame ke-30 seperti ini. Oke, misalkan di sini kita hanya tambahkan tulisan. Ya. Oke, jadi ini adalah yang kosong. Frame 10 objek 1, 20 objek kedua, dan 30 objek ketiga. Untuk tampilan, dari sisi tampilan kita sudah selesai sampai di sini. Berikutnya kita langsung menambahkan script atau kode program. Kita buka dahulu jendela actions, ya, dari menu window, kemudian actions. Oke, kita atur. Nah, seperti ini. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah menambahkan script untuk menghentikan animasi, yaitu script stop.
Karena jika kita tidak menambahkan script animasi, si animasinya akan bergerak seperti ini ketika kita jalankan. Ya. Jadi dia akan terus berulang, berpindah dari objek 1, 2, 3, dan seterusnya. Oleh karenanya, kita tambahkan script untuk menghentikan animasi. Nah, script untuk menghentikan animasi, kalau di kemarin pada saat kita berpindah scene, kita letakkan script itu di frame terakhir. Ya, jadi, kalau kita menggunakan tombol untuk berpindah scene, script stop kita letakkan di frame paling akhir dari animasi di scene yang kita buat. Tetapi di sini, karena kita hanya ingin berpindah frame di dalam satu scene, untuk script stopnya kita letakkan di masing-masing keyframe pada layer objek. Ya. Sehingga di sini objeknya akan berhenti pada saat ditampilkan. Jadi di sini kita klik di layer objek di frame 1. Nah, yang ada keyframe-nya, kita tambahkan stop seperti ini. Script ini kita copy saja. Kemudian kita klik di frame 10, ya, yang objek 1 ini muncul. Kita tambahkan script yang sama. Begitu juga dengan yang lain. Ya. Jadi di sini kita tambahkan script stop di masing-masing keyframe pada saat menampilkan si objeknya. Sehingga kalau dijalankan di test movie seperti ini, animasi akan langsung berhenti di frame yang pertama. Ya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan script untuk memfungsikan si tombol ini agar bisa berpindah ke frame yang ingin kita tuju. Nah, untuk menambahkan script pada tombol, ada yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Pertama, pastikan di timeline kita klik terlebih dahulu di frame pertama seperti ini. Ya. Jadi kita klik di frame pertama terlebih dahulu, baru kita lanjutkan untuk menambahkan script. Karena jika tidak seperti ini, tidak kita klik di frame pertama, script yang kita tambahkan itu akan muncul atau akan ditambahkan di posisi kotak atau garis merah ini berada. Ya. Jadi kita geser dulu atau kita klik dulu di frame pertama. Berikutnya masih kondisi jendela action terbuka. Kita klik tombol 1. Kita buka kode snippets. Ya. Karena kita masih bermain di timeline, kita pilih yang timeline navigation. Dan karena kita hanya ingin berpindah di frame, di timeline navigation kita cari dan kita pilih yang click to go to frame and play. Ya. Jadi kita pilih yang script nomor 3 ini di kategori timeline navigation. Kalau sebelumnya kita ingin berpindah scene, kita pilih yang paling bawah, yaitu click to go to scene and play.
Tetapi karena kita hanya ingin berpindah frame, kita pilihnya yang nomor 3, yaitu klik to go to frame and play. Kita klik 2 kali, akan muncul set instance name. Di sini kita tentukan nama tombolnya. Nama tombol yang akan digunakan di script. Ya, jadi di sini kita bisa atur tombol 1 atau button 1. Ingat, untuk instance name ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi jika ingin diberikan jarak, kita gunakan underscore seperti ini. Ya, jadi kita tulis misalkan tombol underscore 1, kita klik OK. Maka di sini scriptnya langsung ditambahkan. Tetapi belum selesai. Kita tentukan dulu. Nah, di sini ada go to and play. Di dalam tanda kurung ini adalah nilai atau posisi frame-nya. Nah, kita ingin di tombol 1 ini ketika kita klik, dia akan berpindah ke objek 1. Kita lihat objek 1 dia berada di frame keberapa. Ya, misalkan di sini ada frame 10. Berarti di dalam kurung ini angka 5. Jadi kita ganti dengan 10. Ya, jadi di dalam kurung ini adalah nomor frame-nya yang akan kita tuju. Kita isikan sesuai dengan script stop atau posisi objek itu berada. Berikutnya kita klik yang tombol 2. Masih sama, kode snippets. Klik to go to frame and play. Di sini kita ubah nama instance-nya. Kita cek lagi tombol 2, dia posisinya ada di 20. Berarti yang di dalam kurung kita ganti menjadi 20. Dan terakhir angka 3, kode snippets. Klik to go to frame and play. Instance name diganti menjadi 3, kemudian kita klik OK. Kita ganti nomor frame ini dengan frame objek ketiga, yaitu di frame 30. Oke, jadi di sini di layer action frame 1 ada 3 jenis script yang kita tambahkan, yaitu untuk tombol 1 ke frame 10, tombol 2 ke frame 20, dan tombol 3 ke frame 30. Sehingga kalau kita jalankan atau kita tes movie-nya, hasilnya menjadi seperti ini. Ini tombol 1, 2, dan 3. Kalau kita klik tombol 1, akan muncul objek 1. Klik tombol 3, muncul objek 3, 2 muncul objek kedua. Jadi seperti ini untuk menambahkan atau membuat animasi interaktif yang digunakan untuk melihat objek di dalam satu scene. Silakan dipraktikkan, bisa kamu tambahkan tombolnya, atau bisa kamu variasikan objek yang ditampilkan. Silakan dilanjutkan, silakan mencoba. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Oke, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.